Halo semuanya, selamat datang di podcast spesial di KKN PKIA, spesial chapter 3 di Hari Ibu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih sama Fani yang bakalan nemenin beberapa menit ke depan selama podcast berlangsung. Nah teman-teman, ngomongin masalah ibu nih, kali ini podcast spesial di KKN PKIA bakalan bawa topik mengenai kesehatan ibu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih teman-teman, kematian ibu akan menjadi sebuah indikator di suatu pelayanan kesehatan wilayah ataupun di negara. Jadi, di DKKM PKIA kali ini akan memfokuskan tentang permasalahan kesehatan ibu. Nah, teman-teman, berdasarkan data WHO di tahun 2017, Indonesia berada di kedudukan keempat sebagai negara dengan prevalensi KEK tertinggi di dunia. Nah, pada masa itu, Bangladesh sebagai negara peringkat pertama yang memiliki prevalensi tertinggi tentang permasalahan KEK. Nah, kemudian di tahun 2018, Riskesdas memberikan data bahwa prevalensi KEK di wanita hamil di Indonesia memiliki angka sebesar 17,3%. Dan kemudian di tahun 2023, menurut Survei Kesehatan Indonesia, prevalensi KEK di Indonesia mencapai di angka 16,9%. Nah, tetapi teman-teman nih, angka tersebut belum dapat dinyatakan sebagai target pencapaian menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena rencana strategi di tahun 2024 menurut Kemenkes, yaitu prevalensi KEK di wanita hamil bisa mencapai 10% pada tahun 2024. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya KEK itu adalah maternal umur ibu dan juga faktor ekonomi. Nah, dari ringkasan tadi nih teman-teman materi tadi itu kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia harus selalu kita pantau dan kita amati bersama agar tidak terjadi kenaikan kasus KEK di Indonesia. Maka dari itu, podcast spesial di KKN PKIA hadir dengan tema upaya pencegahan KEK di masa kehamilan. Oke, di kegiatan kali ini, podcast di KKN PKIA hadir dengan narasumber yang tentunya kompeten dengan permasalahan seperti ini. Nah, beliau merupakan seorang ibu dan juga seorang pendidik di salah satu universitas di Bali, yaitu Universitas Udayana, yaitu Ibu Tresna Adi. Halo Ibu, gimana kabarnya nih Ibu? Halo Dewayu, saya panggil Dewayu, Dewi apa Fani? Fani Ibu. Oh Fani. Iya ya. Ya baik, kabar saya baik. Fani gimana, sehat? Sehat pastinya Ibu. Aduh, Fani deg-degan banget biasanya ketemu Ibu di kelas, terus dengerin Ibu presentasi materi, terus Fani juga kadang-kadang malu untuk nanya, terus hari ini bisa wawancara sama Ibu di podcast spesial nih. Iya. Terima kasih undangannya. Ya, silakan kita bisa mulai podcastnya. Tentang KEK ini lumayan ya, Ya. masalah kesehatan yang tidak hanya untuk ibu hamil sebenarnya ya, jadi untuk remaja juga ya. Oke. Harus disadari dari awal. Oke, Ibu, kita mulai, Bu ya. Jadi, di era yang modern seperti ini, Bu. Nah, kalau kita ketahui nih, apapun bisa diakses gitu. Dari masalah makanan, fashion, dan traveling pun kita bisa akses di internet, bahkan kesehatan sendiri, Bu. Nah, sebagai seorang akademisi nih, Bu, yang berfokus pada kesehatan dan khususnya di gizi, gimana sih tanggapan Ibu tentang kasus KEK yang pada saat ini masih menjadi sorotan? Bukan hanya di Indonesia, bahkan di internasional pun masih menjadi sorotan Ibu. Jadi gimana Ibu? Ya memang kalau terkait dengan KEK sendiri, KEK itu adalah terutama untuk ibu hamil ya. Tapi sebenarnya kejadian KEK itu sudah ada sejak sebelum hamil. Jadi sejak remaja itu bisa berisiko terkena KEK gitu ya. Jadi di situ perlu kita sadari bahwa pencegahan KEK itu sebenarnya bukan ketika ibu itu hamil saja, tapi sudah lebih awal lagi. Makanya programnya jadi berubah. Dulu kan 1000 hari pertama kehidupan, sekarang 8.000 hari pertama kehidupan. Itu termasuk intervensinya perbaikan gizinya pada remaja.
Jadi ketika remaja itu diperbaiki, status gizinya juga maksudnya dioptimalkan, jadi dia akan menjadi seorang ibu yang sudah siap, tidak kek gitu. Nah, untuk permasalahan kek sendiri memang ketika hamil, setiap ibu yang hamil itu memang berisiko sekali terkena kek. Jadi walaupun tidak ada yang bebas gitu ya. Tidak ada ibu yang bebas tidak akan mengalami kek. Tapi jika memang kondisi sebelum hamil sudah tidak bagus status gizinya alias ataukah mengalami kek, itu akan tetap berlanjut. Jadi penanganannya agak kesulit juga. Nah, ketika hamil juga proses kehamilan itu kan ada banyak fase. Jadi trimester 1, 2, dan 3. Nah, ketika trimester masuk ke masing-masing trimester itu ada berbagai permasalahan terkait asupan. Jadi kadang-kadang asupannya kurang gitu ya. Asupannya kurang, kemudian perilaku makan yang salah di mana tidak beragam, tidak bervariasi, jenisnya juga ya tadi juga tidak beragam, maupun asupan porsinya juga kurang, frekuensinya kurang. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau di sini kenapa kasus kek itu dari tahun ke tahun menjadi tetap atau tidak mengalami perubahan ataupun penurunan, ya memang karena intervensinya itu mungkin ya program saat ini masih terfokus pada ibu hamil, tidak pada remaja. Jadi harus diperbaiki lagi mungkin sebagai bentuk preventif yang lebih awal lagi, lebih dini lagi, remaja yang bisa diperbaiki status gizinya supaya tidak terjadi kek gitu, atau kurang energi kronis. Jadi kebutuhan energi pada masa remaja itu harus dipenuhi gitu sebelum dia melangkah menjadi wanita hamil yang nantinya gitu. Dan ini kek itu kan prosesnya kronis, tadi Pak Fani juga udah bilang kek itu kan proses kronis, jadi tidak pada saat ibu hamil aja, ibu menjadi ketika ibu dalam kondisi hamil, tapi pada saat remaja juga itu berlangsung terus, sama seperti stunting juga, stunting kan kronis juga, jadi prosesnya lama. Oke, berarti kalau kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kek itu bukan hanya dimulai dari ibu aja, tapi dimulai saat remaja juga sudah bisa kita ukur dari kejadian keknya berarti Ibu ya? Iya, dari remaja kita sudah melakukan intervensi harusnya. Jadi harus dari remaja itu sudah sadar apa kek itu gitu ya, apa kurang energi kronis itu. Dari remaja sudah mulai melakukan perbaikan terkait dengan status gizi. Kalau yang sudah kek ya diperbaiki dulu gitu. Bagaimana caranya ya dengan meningkatkan asupan zat gizinya, ya terutama asupan energi dan juga protein. Nah, di situ yang penting sekali. Dan kebiasaan makan remaja itu kan memang ya tergantung tren gitu, kadang-kadang tergantung tren, kemudian masih selalu mengkaitkan dengan citra tubuh atau body image kan gitu. Nah seperti itu, terus kemudian pengaruh media sosial, dan itu yang menyebabkan banyak yang terjadi defisiensi pada remaja, terutama energi dan proteinnya. Pemilihan makan lebih banyak tinggi energi, memang banyak tinggi energi, tapi lemaknya lebih dominan di situ, lemak dan gula juga. Itu kan hal tersebut juga perlu diperhatikan. Jadi asupan protein dan zat gizi mikro lainnya itu tidak terpenuhi. Nah, tadi kita udah tanya tentang opini Ibu tentang kek gitu kan ya. Kalau misalnya di mahasiswa kesehatan ataupun di orang-orang kesehatan itu kan udah tahu apa itu kek nih. Kalau secara sederhananya nih untuk teman-teman yang ngedengerin dan masih awam banget tentang kek itu, apa sih kek itu, Bu? Kek itu adalah kekurangan energi kronis. Namanya juga kek ya. Kalau bahasa Inggrisnya CED, Chronic Energy Deficient. Kalau di jurnal atau di artikel-artikel yang kita baca dalam jurnal itu Chronic Energy Deficient atau CED namanya ya. Jadi kenapa disebut kronis ya, memang berlangsung lama, jadi prosesnya nggak cepat seperti penyakit infeksi cepat ya, tapi ini lama ya prosesnya. Akut dan kronis ya. Akut itu cepat, kemudian kronis itu lama. Kalau akut itu biasanya berat badan menurun kan gitu ya, tapi ini kronis ya, selain tinggi badan juga lingkar lengan atas juga sebagai bentuk permasalahan gizi secara kronis. Nah,
Kek ini biasanya ditentukan berdasarkan lingkar lengan atas tadi ya. Lingkar lengan atas kurang dari 23,5 ya, 23,5 cm. Nah, di situ di samping lingkar lengan atasnya juga kita lihat juga indeks massa tubuh. Kalau ibu hamil, kek itu dilihat dari lingkar lengan atas atau lilanya kurang dari 23,5. Di samping itu juga ibu hamil itu dilihat dari IMT-nya, indeks massa tubuhnya juga. Indeks massa tubuh IMT sebelum hamil, bukan ketika ibunya hamil. Jadi ketika ibu hamil, kemudian dicek lilanya, kemudian kita tanya sebelum hamil ini ibu beratnya berapa gitu. Kemudian tinggi badannya berapa, baru kita hitung berapa IMT sebelum hamil. Nah, kalau IMT sebelum hamilnya di bawah 18,5, itu artinya, dan lilanya kurang dari 23,5 itu kek. Tapi sebenarnya kalau screening cepat untuk menentukan kek cukup lila aja sudah cukup. Cuma ketika hamil itu harus kita pastikan lagi IMT sebelum hamilnya berapa gitu. Jadi itu yang mendiagnosa pertama atau yang menentukan apakah remaja atau ibu hamil itu kek atau tidak. Tapi ketika ibu hamil kek sudah ditahuin diukur ya lilanya itu kurang dari 3,5, ditanya lagi sebelum hamil berapa sih berat badannya gitu. Nanti kita hitung IMT-nya ya. Oke. Jadi kita udah tahu nih teman-teman tentang kek itu apa, terus kayak ibunya udah jelasin panjang lebar tentang gimana lila dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang kek itu pasti kita memiliki resiko ketika seorang wanita hamil terkena kek kan ibu ya. Jadi apa aja sih resiko yang bisa didapati dari seorang wanita dengan diagnosanya yang dikatakan dia punya kek gitu? Risikonya lumayan ya, banyak ya sebenarnya kalau kek, tapi memang itu memang tidak disadari karena kek itu kayak modelnya hal yang tidak menyebabkan satu kematian yang cepat kan gitu ya. Jadi beda kalau COVID, kalau kena COVID langsung parah gitu kan, tidak. Jadi karena kek itu kronis, dia pelan-pelan. Cuma risiko yang terjadi ketika hamil itu ibunya biasanya lelah ya, lebih lelah, cepat lelah, kemudian rentan terkena anemia, biasanya berbarengan gitu. Anemia juga, terus rentan terjadi preeklamsi atau keracunan dalam kehamilan ya. Dan kemudian ketika ini di samping itu juga growth dari atau pertumbuhan bayinya itu juga akan menurun, nanti lahir akan anak yang prematur ya. BBLR, berat badan lahir rendah, ataukah mungkin karena kek itu bisa lahir prematur atau usia kehamilannya lebih muda gitu. Kalau BBLS sama prematur kan beda ya, udah ngerti kan ya. Jadi prematur itu kalau usia kehamilannya muda gitu, tidak aterem atau tidak 9 bulan gitu istilahnya kalau orang awam ya. Tapi kalau BBLR dia udah 9 bulan tapi berat badannya kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Itu BBLR. Jadi BBLR dan prematur juga menyebabkan merupakan faktor yang dapat terjadi ketika ibu hamil tuh kek. Di samping itu yang paling ditakutkan adalah ketika persalinan. Nah, ketika persalinan, kalau ibu hamil kek, itu kan energinya kurang ya. Jadi energi protein tenaganya kurang untuk melahirkan. Ya bisa kan terjadi partus lama atau persalinan yang lama. Nah, persalinan lama ini resikonya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena pada saat persalinan lama itu terjadi pendarahan pada ibunya, kemudian bayinya bisa asfiksia. Nah, asfiksia itu kekurangan oksigen karena terlalu lama di dalamnya. Kalau persalinan lama, jadinya ibu pendarahan ya, kematian ibu akan terjadi dan kematian bayi juga akan terjadi. Itu yang paling ditakutkan ketika seorang ibu hamil, apalagi trimester ketiga yang trimester akhir mau melahirkan itu dalam kondisi kek, masih kondisi kek tidak diperbaiki dari awal. Jadi ANC itu penting sekali. Antenatal care atau pemeriksaan kehamilan secara rutin dari awal trimester 1 itu sangat penting sekali. Ketika sudah ditemukan kek, biasanya langsung diberikan pemberian makanan tambahan ya, PMT ibu hamil untuk kek itu. Ya. Oke, jadi risikonya sangat parah ya teman-teman. Jadi juga dijelasin sama ibunya tentang pengaruh-pengaruhnya juga akan menjadi kematian gitu. Nah, kita bicara tentang resiko dan lain sebagainya, kita bakalan bicara juga tentang ciri khas dari seorang wanita yang mengalami kek itu sendiri, Ibu. Jadi kalau misalnya seorang yang terkena kek itu, gimana sih ciri khususnya gitu, Bu? Kalau ciri secara klinis ya, dari penampakan secara klinis gitu kita bisa lihat pasti kurus ya.
kurus, kemudian kita lihat lengannya yang pasti ketika kita melihat mengatakan bahwa ibu hamil kek harus ada pungkuran lila. Tapi dari kasat mata gitu kita bisa melihat. Misalkan ibunya kurus ya, kemudian ibunya terlihat lelah. Pasti kurus itu paling utama kita lihat kan. Kecil kurus, kemudian setelah diukur berat badan dan tinggi badannya itu IMT-nya udah kurang dari 18,5 kan gitu ya. Terus apalagi ditambah dengan lila. Lilanya yang paling utama kita harus ukur. Karena kadang kala kelelahan dan muka yang pucat itu memang juga salah satu ciri. Cuma itu sifatnya kan subjektif sekali ya. Jadi tergantung kita lihat nih ibunya lelah, tapi lelah yang orang lain bisa juga enggak, ibunya tidak terlihat lelah kan gitu ya. Tapi itu salah satu ciri yang nanti bisa kita pakai untuk memastikan pengukuran yang lebih lanjut atau pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Dari ciri-ciri itu, jadi lelah, kemudian mukanya terlihat pucat, kemudian ibunya mengeluh sering kadang kesemutan gitu, baru berdiri sebentar udah semutan gitu kan ya, keluhannya banyak gitu istilahnya. Dan itu kita langsung lihat ini IMT-nya berapa ya, kita ukur berat badan, tinggi badan, terus kita ukur juga lila. Jadi gejala atau ciri khas, ciri fisik dari yang ibu hamil yang kita lihat itu bisa juga mendukung dari pemeriksaan yang kita lakukan. Dari ciri khasnya kita sudah tahu juga nih teman-teman ya, tentang kayaknya semakin lama makin seru nih kalau kita bahas tentang cake-nya gitu. Oke, kalau tadi kan dari saya tuh menjelasin ada nyentil dikit nih Bu tentang faktor pengaruh utama ekonomi. Nah, kalau ekonominya sudah down banget kan tentu gizi ibu hamilnya juga bisa berkurang nih Bu ya. Nah, ada nggak sih faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari cake itu sendiri Bu? Kalau permasalahan gizi, mungkin Fani udah tahu, sering saya kasih kuliah ya. Itu kan UNICEF Framework Malnutrition kan ya. Jadi UNICEF Framework Malnutrition itu sebenarnya udah merupakan framework atau dasar teori yang benar-benar sudah lama dibuktikan, tapi sekarang tetap itu ada. Jadi penyebab utama ya, apa sih yang paling besar pengaruhnya ya, itu pasti makanan ya. Asupan, konsumsi. Asupan makanan itu yang paling utama. Kemudian yang kedua yang penyebab langsung ya, yang juga penyakit. Jadi kondisi sakit, ibunya sering sakit, otomatis asupannya akan berkurang kan. Makanya tanda panahnya timbal balik kan gitu ya. Udah gitu kalau misalkan asupannya kurang, jadi imunitas tubuhnya menurun, otomatis sakit juga. Nah, kedua hal ini yang paling cepat menyebabkan terjadinya kayak kekurangan energi kronis sebenarnya. Nah, asupan dan penyakit ini sebenarnya nggak bisa langsung tiba-tiba. Itu pasti ada hal yang paling penting untuk menyebabkan itu. Kenapa tadi sudah Fani sebutkan, ketersediaan makan di rumah, ketersediaan pangan di rumah ada nggak? Pola makannya atau perilaku makan, kemudian sanitasinya yang bisa mendukung supaya tidak cepat terkena penyakit, infeksi atau lain sebagainya. Itu merupakan hal yang menjadi penyebab tidak langsung dari asupan dan penyakit infeksi itu. Nah, ketersediaan makan, pola asuh atau pola perilaku ya, bukan pola asuh ya, perilaku makan ibu, kemudian akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi dan sebagainya, itu ada akar permasalahannya adalah yang tadi, ekonomi, pendapatan keluarga. Ya, jadi pendapatan keluarga, kemudian di situ ada pendidikan ibu. Nah, pendidikan ibu kaitannya dengan pengetahuan jadinya. Kalau pendidikannya biasanya secara umum ya, walaupun itu mungkin ada beberapa yang tidak signifikan berhubungan ya, tapi pengetahuan itu selalu didasari pada pendidikan yang baik ya, misalkan gitu. Nah, dari pengetahuan itu akan tumbuh suatu sikap dan juga persepsi yang positif terkait dengan kesehatan dan gizi gitu ya. Tapi kalau misalkan pengetahuannya kurang, otomatis ya persepsi, sikap dan juga perilakunya juga akan kurang, terutama perilaku makan, pemilihan makan, dan kemudian juga bagaimana dia merawat kehamilannya ya, mengakses layanan kesehatan, kemudian menjaga kebersihan dan sebagainya, itu akan kurang. Jadi faktor yang kalau bilang apa yang berpengaruh, ini beberapa penelitian juga menunjukkan nih, kemarin ada penelitian tapi di remaja, yang penelitian saya di Bangli 2023-2024 tentang cake juga nih. Remaja Bangli banyak yang cake, banyak yang stunting juga ya. Jadi wanita yang stunting biasanya melahirkan anak yang cake, ataukah mungkin anak ibu yang cake itu ternyata berisiko stunting anaknya. Jadi semuanya terkait. Jadi remajanya di Bangli itu banyak yang cake ya ternyata.
dan pendek-pendek gitu ya, kecil, pendek, kemudian cake dari visual kita udah lihat, kemudian kita ukur ternyata gulanya memang kurang dari 23,5. Kemudian kita cari variabel yang berpengaruh atau berhubungan terjadinya cake pada remaja. Ternyata yang paling signifikan itu yang di dua penelitian ini adalah keragaman konsumsi. Jadi keragaman pangan itu ternyata sangat mempengaruhi terjadinya cake. Jadi berisiko. Jadi yang tidak beragam itu ternyata lebih tinggi risiko terjadi cake pada remaja dibandingkan remaja yang makan dengan beragam. Ini remaja ya. Kalau ibu hamil gimana? Sama pasti. Kalau ibu hamil yang asupan makanan tidak memadai, tidak bervariasi, tidak sesuai dengan isi piringku ibu hamil, kan itu pasti akan berisiko terjadi cake. Bagus kok pakai penelitian untuk ibu hamil ya. Oke Bu, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Fani ada penasaran dikit nih. Kan kita tadi bicara tentang makanan gitu. Kalau misalnya nih, seorang ibu hamil ataupun seorang remaja memiliki picky eater gitu Bu, dari kecil tuh udah milih-milih makanan banget. Nah, apakah dia tuh bisa nggak ya terkena tentang cake-nya itu sendiri Bu? Apakah berisiko terjadi cake? Ya tergantung sekarang. Picky eater kan tergantung. Kalau picky eater, tapi picky eater dia memilih hanya makanan yang misalkan salah satu makanan ya. Tidak semua makanan dia suka gitu. Hanya 1 atau 2 makanan. Tapi 1-2 makanan itu lumayan, kandungan protein dan energinya bagus. Itu tidak menjadi masalah. Jadi tetap dalam gizinya bagus. Tapi kalau picky eater, ternyata dia hanya memilih makanan yang kosong atau tidak ada nilai gizinya. Itu malah akan berisiko terjadi cake gitu. Jadi sekarang tergantung picky eater-nya, picky eater yang di mana, bagaimana dia. Gitu. Kalau misalnya maaf Ibu, kalau misalnya picky eater-nya itu yang kayak dia nggak mau suka yang bumbu-bumbu, kan biasanya kalau di Indonesia khasnya bumbu ya Bu ya, jadi kayak rempah-rempah dia kayak nggak mau. Terus kalau sayur-sayuran juga dia milih ada beberapa sayur aja gitu. Ini untuk anak balita, untuk anak atau remaja? Remaja dan ibu hamil lah Ibu. Ya, kalau sebenarnya kalau cake itu kan memang lebih banyak makronutrien ya. Jadi zat gizi makro. Zat gizi makro itu ada protein dan energi protein, lemak juga ada masuk di situ. Tapi lebih dominan energi sama protein. Nah, kalau misalkan dia memang hanya bumbu saja, tidak suka sayur, itu kan kemungkinan kalau dia lebih banyak protein yang tadi saya sebutkan, energi atau protein sumber pangannya, jenisnya juga dari sana. Itu mungkin tidak terjadi cake ya. Kalau misalkan dia picky eater-nya hanya sayur atau tidak suka bumbu gitu ya misalnya. Tapi kalau misalkan ketidaksukaan ini berpengaruh terhadap porsi makan gitu misalnya. Jadi makannya sedikit sekali jadinya. Karena nggak suka sayur, kemudian nggak suka yang makanan yang berbumbu, dia jadi sedikit porsinya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, ya mungkin akan berisiko terjadi cake. Gitu. Jadi tergantung sekarang sebenarnya tidak hanya dilihat dari jenisnya aja, tapi juga berapa sih jumlahnya. Atau porsi makanan yang dikonsumsi oleh remaja atau ibu hamil itu nanti jenis, porsi, kemudian variasi dari makanan. Nah kalau picky eater kan variasinya jelas tidak beragam ya. Kemudian kalau frekuensi ya mungkin frekuensi dia makan tapi nggak terlalu banyak makan gitu misalnya. Nah yang kemudian yang porsinya di sini yang kita lihat juga porsinya bagaimana, cukup apa tidak. Nah, kalau yang tadi penelitian yang di Bangli itu kan tidak beragam ya. Tidak beragam artinya jenisnya tidak lengkap. Kalau picky eater pasti ke situ, ke sana dia. Nah, kemungkinan untuk risiko untuk cake itu memang tinggi jadinya. Cuma kita harus gali lagi faktor yang lain. Asupannya kah atau apanya gitu. Berarti kalau picky eater itu belum bisa terkena cake ya pada umumnya Bu ya? Iya, ada risiko di sana. Minum dulu. Ada risiko kalau misalkan picky eater-nya yang memang makanan yang kurang nilai gizinya gitu ya. Oke. Oh iya, tadi saya nambahkan juga ya untuk faktor penyebab juga bisa karena yang baru ingat itu paritas. Jadi karena saya nggak penelitian ibu hamil ya, tapi kalau nanti penelitian ibu hamil memang banyak dulu waktu saya sempat juga penelitian ibu hamil tentang cake itu. Paritas juga sangat mempengaruhi terjadi cake. Makin banyak dia berapa kali hamil ya, banyak kali dia hamil lebih dari 2 atau 3, kemungkinan cake itu akan terjadi ya. Kemudian juga umur juga bisa, kalau udah umurnya terlalu muda, terlalu tua gitu, itu juga bisa menyebabkan risiko cake juga. Oke, ternyata bukan hanya makanan tapi juga
umur dan Ya, juga faktor pengaruh maternal ya, faktor maternal itu. Kalau yang di KIA pasti tahu itu faktor maternal yang belum ya, yang juga bisa mempengaruhi. Oke, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu gimana sih upaya pencegahan kek di masa kehamilan menurut Ibu? Iya, pencegahan kek ya. Kalau sudah terjadi kek ya, kalau yang belum kek nih, ini yang untuk pencegahan yang belum kek. Kalau yang belum kek itu sebaiknya selalu melakukan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan secara rutin dari semenjak positif hamil itu sudah, atau ketika hamil sebelum hamil sudah dijaga dulu status gizinya atau tidak kek, itu aja satu. Nah, ketika hamil ini tidak kek, supaya tidak terjadi kek, yaitu rutin ANC. Jadi ketika rutin ANC akan tahu pertambahan berat badan ibu hamil berapa. Kemudian selama ANC juga akan diberikan edukasi mengenai makanan yang bergizi selama kehamilan, kan gitu ya. Terus kemudian ketika ANC juga akan diberikan ini ya, tablet tambah darah. Ya, tablet tambah darah yang bisa nanti membantu memenuhi zat gizi mikro pada selama hamil. Terus pada saat ANC juga akan dipantau perkembangan janin dan kemudian dideteksi secara dini apakah ibu mengalami kebutuhan gizinya juga akan turun apa tidak gitu ya. Misalkan dari makan juga akan ditanya makannya gimana ibu, makannya baik apa tidak kan gitu ya. Kalau misalkan terjadi penurunan berat badan akan cepat diketahui ketika itu. Terus edukasi terkait dengan perilaku makan yang tidak baik gitu ya. Misalkan ataukah perilaku merokok dan sebagainya itu juga akan didapat dari ANC. Sebenarnya antenatal care ini merupakan hal yang penting sekali yang bisa membantu mencegah kek. Di samping itu juga pola konsumsinya, jadi asupan ibunya juga harus diperhatikan benar karena selama kehamilan tuh kebutuhan zat gizinya itu sangat tinggi. Misalkan kalau kita umur 1949 itu saya lihatin 2150 sampai 2250 kilokalori dengan protein 60 gram gitu ya, saya lihat di sini. Ibu hamil ada tambahan lagi. Jadi tambahan 180 sampai 300 kilokalori dan protein sampai 30 gram per hari. Itu juga harus ditekankan. Dan ibu hamil itu kan waktu trimester 1 kan banyak mual ya. Mual, muntah dan sebagainya, padahal itu fase yang paling penting. Gimana sih caranya? Ya jadi makan sedikit demi sedikit, jangan banyak. Jadi makan misalkan satu mangkok kecil dan sebagainya, nanti makan lagi sedikit demi sedikit ya. Kemudian kalau hamil yang sudah besar atau trimester terakhir itu biasanya perutnya udah gede ya gitu ya. Jadi dia neken lambung ya, kadang-kadang dia cepat kenyang gitu. Itu juga harus dijaga. Nanti caranya sama dengan yang trimester 1. Jadi makannya juga sedikit demi sedikit gitu. Asalkan itu terpenuhi semua. Nah, kalau misalkan tidak bisa, itu bisa kita berikan PMT. Jika kondisinya sudah kek gitu misalnya. Sekarang kondisi sudah kek ternyata. Kita berikan PMT, program pemerintah itu program pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Itu bentuknya biasanya instan, jadi bentuknya biskuit gitu. Tapi sekarang akan lebih diutamakan PMT lokal. Kemarin ini ada dari magang yang mahasiswa gizi, yaitu di puskesmas mana ya, lupa Denut atau Denbar itu. Dia mengangkat PMT lokal untuk ibu hamil. Ya, jadi PMT lokal untuk ibu hamil artinya desa itu menyediakan PMT buatan yang akan diberikan kepada ibu hamil. Jadi olah sendiri, masak sendiri, sama seperti balita gitu jadinya. Itu juga ketika ada kasus kek ya di suatu wilayah. Oke, Ibu. Jadi upaya pencegahannya bisa dimulai dari awal kehamilan, bahkan sebelum kehamilan itu juga udah kita bisa upayakan untuk pencegahannya, Ibu ya. Ya, jadi itu yang paling penting sebenarnya sebelum kehamilan. Yang untuk remaja, terutama ya remaja, jadi harus sadar bahwa kalau dirinya merasa saya kek, ya perbaiki sampai tidak kek gitu ya. Bukan berarti menambah konsumsi lemak yang tinggi, enggak, tapi kita tambah protein yang tinggi dan energi atau makanan pokok yang memang sehat, itu yang dikonsumsi ya. Ditambah dengan zat gizi mikro jangan lupa gitu. Tapi bukan lemaknya biar berat badan naik gitu misalkan, enggak seperti itu. Ya. Harus seimbang lah Ibu ya. Iya, harus seimbang. Oke,
Kalau misalnya gini Bu, kan banyak nih sekarang perempuan-perempuan yang ikut gym dan lain sebagainya. Di masa kehamilannya nih Bu, dia ikut gym nih dengan kan kalau kita ketahui kalau gym tuh punya kalorinya sekian harus dimakan dan harus dikeluarkan sekian. Itu bisa nggak berpengaruh terjadinya kayak gitu? Iya, kalau nggak seimbang, sama lagi balik lagi ke sana tadi Fani. Kalau misalkan gym itu, saya kemarin ketemu ibu hamil lagi nge-gym. Iya, harus benar-benar itu tadi kan awal saya sudah sebutkan. Kalau misalkan kebutuhan energi dan protein kan 2000-an dan 60-an gitu ya misalnya. Tapi diikuti dengan aktivitas fisik yang intens gitu ya, misalkan dengan nge-gym itu tambah lagi harusnya. Jadi masukannya harus banyak gitu. Asupan zat gizi makronya juga harus banyak. Jadi proteinnya harus diperbanyak. Ya protein harus berbanyak, kemudian makanan juga harus bervariasi. Jadi lebih gini ya, kalau yang sudah memang ingin hamil masih tetap melakukan aktivitas olahraga, itu memang harus benar-benar memperhatikan asupannya. Jika tidak ya nanti akan berisiko, tidak hanya pada ibunya juga pada janin yang dikandungnya. Itu. Jadi itu yang memang perlu konsekuensinya ketika ibu hamil melakukan olahraga yang agak berat. Tapi sebenarnya hamil itu bukan berarti melarang ibu itu olahraga, enggak, malah bagus lagi. Karena metabolismenya akan lebih lancar, kemudian persalinannya juga akan lebih lancar, lebih bagus, ada energi di situ, kekuatan nafas dan sebagainya. Itu sebenarnya modal untuk ibunya nanti pada saat persalinan. Dan itu juga nanti pemulihan ketika selesai persalinan itu kan lebih cepat dibandingkan yang tidak olahraga gitu ya. Apalagi ada resiko-resiko misalkan ibunya hipertensi, preeklamsi ya dan lain sebagainya. Itu juga bisa dihindari dengan melakukan aktivitas atau olahraga yang memang sesuai. Jadi makin meningkat umur kehamilan itu mungkin olahraganya mungkin akan lebih dikurangi atau lebih sedikit, misalkan bebannya dikurangi gitu, kayak nge-gym kan dulunya pakai beban 10 kilo sekarang bisa paling 2 atau 3 kilo gitu, itu udah cukup dengan gerakan yang sama, cuma repetisinya mungkin dikurangi, setnya dikurangi gitu, itu aja sih. Tapi yang penting tetap bergerak gitu ya. Oke, Bu, jadi ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman tentang masalah cake juga nih. Jadi masalah mindful eating nih Bu. Nah kalau misalnya bagaimana sih Bu mengenai mindful eating bila diterapkan untuk rematri, khususnya dalam konsumsi tablet tambah darah? Karena kan masih banyak nih rematri yang tidak mau minum TTD bahkan dibuang. Padahal hal itu penting banget untuk menambah KYFE-nya. Kemudian Ibu, mungkin kita ketahui bersama tentang ibu hamil dengan kek dan obesitas nih. Bagaimana baiknya pemberian edukasi tentang mindful eating ini menjadi salah satu metode menarik khususnya ibu hamil di era modern. Oh iya, pertanyaan banyak nih. Nah, sebenarnya kalau yang rematri itu ya, kalau udah konsumsi TTD ini memang merupakan hal yang memang masih menjadi tantangan untuk diselesaikan ya. Penelitian saya kemarin di Bangli juga sama terkait anemia juga sama, hampir sebagian besar malah ya. Sebagian besar remaja itu tidak mengkonsumsi TTD. Kenapa? Alasannya ya, alasannya mual, kemudian dia tidak enak baunya dan sebagainya. Nah, penerapan mindful eating terutama terkait dengan konsumsi TTD sebenarnya bagus juga ya idenya ya. Jadi bagaimana sih caranya meningkatkan kesadaran dari remaja itu untuk bisa ya sadar bahwa ini penting gitu aja sih. Sadar ini penting, tapi itu sebenarnya perlu proses yang bukan lama sih, tapi proses yang perlu konsistensi ya. Jadi di sini dimana ketika kita memberikan edukasi itu mungkin kesadarannya bukan kesadaran dalam makannya, tapi kesadaran dampak anemianya itu dulu ditanamkan pada remaja putri. Jadi apa sih dampaknya gitu anemia itu kepada mereka, itu apakah mereka sudah menyadari itu sebagai hal yang berbahaya atau tidak. Kalau mereka merasa bahwa ini tidak berbahaya buat mereka, usaha untuk mindful eating TTD nggak akan berhasil. Jadi begitu kita tanamkan mereka bahwa hal ini sangat berbahaya, ataukah hal ini merupakan
anemia itu merupakan masalah gizi yang serius gitu. Jadi kan pernah kan belajar perceived seriousness, perceived atau persepsi keseriusan, kerentanan dan sebagainya itu ada di remaja, baru kita bisa masuk dengan teknik mindful ini. Jadi teknik mindful ini akan lebih bisa membantu untuk remaja itu memiliki kepatuhan mengkonsumsi TTD. Kepatuhan ini artinya misalkan seminggu sekali minum. Kemudian ketika menstruasi tiap hari kan seperti itu. Itu ketika minumnya itu mindfulnya juga bisa kita praktekkan juga, misalkan membuka kapsulnya, kemudian melihat bentuknya, kemudian mencium bau kapsulnya. itu juga langsung minum, kemudian merasakan TTD itu masuk dan merasakan bahwa TTD ini sebagai suatu hal yang bermanfaat untuk dirinya. Itu sebenarnya bagus juga. Jadi semacam meditasi yang yang mungkin bisa diterapkan pada remaja gitu. Jadi ketika kita kan biasanya kalau kita minum apa gitu kan langsung gitu dah. Nah gitu. Tapi dengan TTD dengan mindful kita bisa pelan-pelan dari ketika buka bunyi aja. Bungkus TTD bunyi kita dengerin, kemudian kita lihat, perhatikan yang namanya raisin practice mindful eating namanya itu. Kita perhatikan sama ketika kita memperhatikan kismis gitu ya. Ambil kismis kita perhatikan bentuknya hitam nih kismisnya, kemudian teksturnya agak lembek, baunya enak gitu ya. Kalau TTD gimana caranya baunya udah nggak enak, nah gimana tuh? Itu permasalahan ya. Ternyata memang gitu, bau, rasa gitu ternyata masih bermasalah di sini. Makanya saya agak gimana ya, mungkin ya TTD itu diubah lagi. Bukan TTD yang seperti biasa, tapi bentuknya harus diperbuat yang menarik gitu ya. Ya mungkin yang enak gitu ya, tahu kan ada TTD yang enak pasti ada, pernah dengar nggak apa nih TTD yang enak itu pasti ada gitu, yang dikunyah dan sebagainya. Apalagi dengan dikunyah kan lebih mindful ya ketika makannya, tidak langsung ditelan gitu kan, hilang gitu. Apalagi dikunyah dengan rasa manis, nah itu lebih enak, lebih enjoy untuk remaja. Jadi mungkin antara kombinasi kali ya, kombinasi ini bagus juga pakai riset ya, kombinasi antara kesadaran mereka akan pentingnya anemia dan juga kombinasi dengan packagingnya dari TTD itu juga bagus ya. Jadi packagingnya di TTD itu tidak seperti yang kita lihat sendiri, warna merah ya, tidak menarik sama sekali, bulat dan baunya juga coba. Dan ketika merasa di sini udah nggak enak rasanya gitu kan. Nah itu dengan kombinasi itu mungkin akan mampu meningkatkan kepatuhan untuk TTD gitu. Nah yang terkait sekarang nih obesitas ya, ibu hamil, kemudian dengan cake dan obesitas, sebenarnya mindful ini bagus, lebih cocok di sini. Kan terkait dengan makan ini. Jadi makan, tapi yang pertama perlu mereka sadari dulu apa itu dampak cake, apa dampak obesitas ketika hamil. Itu aja sih dulu sebenarnya. Sama seperti rematri, kesadaran itu akan mau mereka melakukan itu kalau mereka sudah tahu ini resikonya. Ini yang akan terjadi kalau saya terus-terusan cake. Ini yang akan terjadi kalau saya terus dalam kondisi obesitas. Nah, gimana caranya ya dengan memperbaiki perilaku makan, karena perilaku makan merupakan atau makanan itu yang masuk ke dalam tubuh itu merupakan faktor yang utama terjadinya apakah dia mengalami kekurangan kah ataukah kelebihan. Kalau kurang makan ya cake, kalau lebih makan ya obesitas kan gitu jadinya ya. Nah itu, ketika mereka sadar, mereka bisa menerapkan mindful eating ini atau ibu hamil itu dengan baik jadinya. Mereka bisa menikmati makanan tanpa merasa sebagai suatu hal yang berat buat mereka, karena mereka enjoy dengan makanannya. Demikian juga yang obesitas jadi tahu nih makanan ini ternyata lebih banyak lemak ya. Sebelum mereka makan, mereka lihat dulu makanannya, yang mana yang bagus buat mereka, yang mana yang tidak gitu ya. Kalau misalkan yang obesitas ya kita lihat porsinya, ini ternyata banyak nasi gitu ya, proteinnya kurang dari isi piringku ya, dikurangi nasinya. Kemudian ini banyak gorengan, ternyata saya tadi udah makan gorengan, sekarang mungkin dikurangi. Itu mindful yang akan ibu hamil praktekkan ya ketika makan. Kalau misalkan metode mindful eating ini kita terapkan pada ibu hamil, sebenarnya bagus sebagai salah satu materi ya ketika ada kelas ibu hamil kan, itu bisa masuk ini mindful eating pada ibu hamil. Jadi mindful eating pada ibu hamil akan tetap menjaga kondisi kesehatan ibu dengan lebih baik ya, tidak menjadi kekurangan ataupun kelebihan gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari pertanyaan tadi ini bisa
bisa masuk ke dalam upaya pencegahan juga ya Ibu ya. Kita Iya, diubah pola pikir dulu. Kalau misalnya kita iya. kelebihan bakal jadi obesitas. Jadi harus yang tengah-tengah aja nih gitu. Mindsetmu yang dirubah dulu, pikiran kita dirubah dulu. Nah, pikiran berubah itu kan memang perlu waktu. Jadi kalau pikiran itu didasarkan pada pengetahuan kan. Jadi pengetahuan itu harus terus diberikan. Seperti ini edukasi Hari Ibu itu bagus sekali terkait dengan kekurangan kronis ibu hamil. Ya, jadi apa dampaknya, kemudian apa faktor risikonya, itu juga harus mereka tahu. Jadi melalui sosial media mereka bisa akses, melalui informasi dari keluarga, kerabat, ataukah saudara, itu mereka bisa dapatkan. Nah, ketika mereka dapatkan pengetahuan yang benar, mereka akan berubah pikirannya. Nah, pikirannya berubah mungkin akan diikuti dengan perilaku makan. Ya, perilaku makan juga akan berubah juga gitu. Jadi memang perilaku merupakan hal yang paling terakhir. Tapi kadang-kadang pengetahuannya baik, perilakunya enggak gitu ya. Ya seperti itu. Itu perlu mindful bener tuh. Jadi perlu mindful bener. Jadi kalau misalkan seperti itu memang harus prosesnya harus benar-benar perlu waktu gitu. Terus menerus. Ya sama halnya dengan kalian juga ya, misalkan dikasih tahu, pasti tahu kan isi piringku isi seimbang, tapi tidak diterapkan kan seperti itu, karena merasa itu belum dampak ya. Kalau misalkan tidak beragam, tidak sesuai dengan isi piringku, kita belum ada. Anak muda kan biasa begitu, masih merasa kuat. Tapi nanti setelah tua itu baru kelihatan. Ataukah mungkin ketika mulai beranjak 30 tahun ke atas itu udah mulai faktor risiko. Misalkan penyakit degeneratif dan lain sebagainya itu ada. Baru mulai mengatur pola makan. Sama kalau sekarang masih kuat-kuat aja. Anak-anak muda tuh masih berpikir yang kayak oke, masih muda, masih bisa jalanin hidup, kita nikmatin aja gitu. Iya, masih bisa jalan gitu. Nanti kalau udah sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain, karena sehat itu sangat gampang, sehat mudah sekali. Tapi kalau sakit itu lumayan, semua nggak bisa kita lakukan, ya kan? Mahal lagi. Oke, pertanyaan tadi itu adalah penutup juga dari podcast kita Ibu. Ternyata udah berapa menit ke depan kita udah, dari tadi kita panjang tentang cake, ternyata udah di akhir aja nih Ibu. Oke. Iya. Bisa disimpulkan ya Ibu ya, berarti tadi Ibu diskusi santai gitu sama podcast Kia, dapat disimpulkan bahwa pencegahan cake itu selain dari pencegahan yang dimulai dari faktor-faktor resikonya juga dari diri sendiri. Dimulai dari penerapan kita, menjaga perilaku kita, tidak hanya ketika sudah hamil, tapi malah saat masih berusia remaja, perempuan tuh udah harus berpikir ke depannya. Benar begitu kan? Perempuan aja ya, tidak perempuan aja, jadi perlu juga para lelaki tahu tentang cake ini ya. Jadi sekarang memang kita sebagai perempuan harus sadar dulu, tapi sebenarnya dukungan dari pasangan, dari orang-orang sekitar juga penting untuk dilibatkan. Oke. Jadi tadi ibunya bilang bahwa pria juga berperan penting gitu bagi kesehatan perempuan. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton terus bareng mau pacarnya, mulai hari ini jangan bawain pacarnya buket bunga tapi buket TTD supaya nanti di masa gak kena cake gitu Ibu ya. Terus ketika makan di luar, mindful dilihat. Ya, mindfulnya. Makan di luar jangan gorengan banyak gitu. Makan yuk di luar, kita malam minggu kan sekarang nih makan di luar gitu. Cari makanan yang memang ini ada nilai gizinya, ini ada makanan, ada lauk pauknya, ada makanan pokok, ada sayur, ada buah kan gitu ya. Jadi harus saling care lah. Iya, benar. Itu kan terbawa sampai nanti ketika usia pernikahan. Kebiasaan itu akan bagus lagi. Jadi laki-laki juga lebih siap untuk bisa memperhatikan istrinya, dan ibunya juga akan siap juga untuk memperhatikan dirinya, anaknya gitu. Oke, jadi pengetahuan gizi itu bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga, untuk segala umur bahkan Ibu ya. Nah, benar sekali, Fanny. Oke, di akhir podcast ini boleh dong Ibu kasih closing statement dikit nih untuk teman-teman yang masih dengar podcast kita. Iya, apa ya?
Ya, kekurangan energi kronis atau cake itu memang sangat perlu kita concern terkait hal ini ya, di samping anemia dan sebagainya. Memang permasalahan gizi pada remaja itu penting untuk disadari, untuk bisa kita ubah atau kita perbaiki sebelum nanti memasuki fase menjadi seorang ibu ya. Nanti semuanya pasti akan menjadi seorang ibu ya. Nggak mungkin akan sendiri terus, tapi nggak tahu sih zaman yang kadang-kadang sendiri terus ya. Tapi setidaknya ada keinginan memiliki pasangan, dan ketika keinginan memiliki pasangan ada juga keinginan untuk memiliki keturunan. Nah, untuk punya keturunan otomatis kita harus mempersiapkan diri kita lebih awal, karena keturunan yang berkualitas itu ditentukan dengan kualitas diri kita juga. Kalau kita sehat, status gizi kita baik, itu nanti generasi berikutnya akan baik juga. Semua ditentukan oleh kita sebagai seorang wanita dan juga dukungan dari pasangan kita. Oke, tadi ibunya udah ngasih closing statementnya juga bagus banget. Jadi perempuan tuh nggak bisa berdiri sendiri kalau nggak bisa didorong sama pasangannya. Support system tuh perlu. Oke. Baik teman-teman semuanya, ternyata udah habis nih sesi dari podcast kita. Dan di akhir dari chapter 3 spesial Hari Ibu merupakan akhir dari podcast DKKM PKIA tahun 2024, yang maka dari itu kita akan ketemu lagi di tahun depan. Oke teman-teman semuanya, dan terima kasih juga untuk Bu Tresna yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing session nih sama kita-kita. Asik banget kita bahas tentang cake gitu. Semoga nggak bosan-bosan ya Ibu ya datang ke podcastnya. Iya, terima kasih undangannya Fani dan teman-teman semuanya ya. Oh ya, kalau di sini nanti podcastnya mau ditayangkan pada Hari Ibu ya. Iya, tayangkan ya. Selamat Hari Ibu buat semuanya, buat ibu kalian semuanya. Selamat Hari Ibu juga Ibu Tresna juga kan. Ya, kita foto nih ya, Fani. Oh ya, kita foto. Boleh saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton podcast DKKM PKIA tahun 2024, dan sampai jumpa lagi di podcast DKKM PKIA tahun 2025. Saya Dwi Fani Maharani, saya undur diri. Terima kasih semuanya.